Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Irawan, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Mercu Buana dengan NIM 41423110023. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas untuk forum ke-8, yaitu pertemuan 8 mata kuliah perancangan berbasis mikroprosesor dengan dosen Bapak Ahmad Wahyudani STMT. Pada pertemuan 8 untuk tugas forum 8 kita diminta untuk membuat simulasi ADC, yaitu menggunakan Atmos Studio 7, kita menggunakan Microchip Studio dan ATmega 16132 dan disimulasikan menggunakan Proteus. Kita diminta untuk mengerjakan latihan 1 dan latihan 2. Oke, untuk latihan 1 dan latihan 2 programnya sudah diberikan pada modul pertemuan ke-8 yang presentasi. Nah, ini adalah latihan 1 dan latihan 2 programnya, dan ini adalah rangkaian Proteus yang untuk melakukan simulasi. Untuk di sini adalah ADC 10 bit. Dan untuk rangkaiannya sendiri sudah saya buat juga pada Proteus. Nah, di sini kita akan menggunakan ATmega 16, kemudian melakukan 7 segmen. Di sini adalah untuk rangkaian ADC-nya. Oke. Nah, di sini kita menggunakan ADC 0 dan ADC 1 untuk latihan 1 dan latihan 2. Kemudian kita akan lanjut pada programnya. Untuk latihan 1 ini adalah programnya, kemudian sudah saya buat juga pada Atmos Studio 7. Nah, pada Atmos Studio 7 ini programnya diawali dengan Averio.h. Nah, sini include untuk fungsi program untuk compile, bisa menggunakan define FCPU dengan clock speed 11059200 Nah, disini menggunakan delay juga, yaitu ada include delay H, menggunakan unsigned char segmen. Nah, disini untuk mendefinisikan 7 segmen pada outputnya ya. Nah, di sini untuk mendefinisikan 7 segmen untuk angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Yaitu 0 sampai 9 ya. Kemudian di sini ada integer nilai, dan ini ada subprogram untuk ADC. Nah, di sini kita melakukan simulasi untuk 10 bit. Nah, ketika 8 bit, maka 56 step. Nah, ketika 10 bit, maka menjadi 1024 step, yaitu 0 sampai dengan 1023 0 sampai dengan 1023 itu sama dengan 1024 step. Nah, ini adalah yang membedakan antara 8 bit dan 10 bit. Nah, ketika 8 bit range 0 sampai 5 volt. Nah, di sini setiap stepnya akan 0,0195 volt. Namun ketika 10 bit maka akan menjadi nilai 0,00488 volt. Dan lanjut, di sini ada integer untuk ADC. Nanti ADMAX di sini untuk menentukan channel ADC dan menentukan tegangan referensinya. Nah, di sini adalah menggunakan delay, yaitu US, yaitu berarti mikrosecond, yaitu 10 mikrosecond. Di sini menggunakan ADC XRA. Di sini pada bilangan hexa desimal 0x40 berarti dibinarkan menjadi pada bit ke-6 bernilai 1. Di sini kita akan lihat pada datasheet ATmega 16. Di sini pada ATmega 16-nya pada ADC SRA ketika bit ke-6 on berarti di sini bernilai ADC start conversion. Nah, di sini berarti mulai untuk start conversion. Nah, kemudian di sini adalah untuk menunggu konversi. Ini adalah ADC SRA untuk interrupt flag. Nah, di sini pada bit ke 0, 1, 2, 3, 4 pada bit ke-4 bernilai 1, maka ADC interrupt flag. Nah, itu artinya ini adalah untuk interrupt flag. Kemudian kembalikan nilai ADC ketika konversi selesai untuk return ADC. Dan ada void display untuk menunjukkan 7 segmennya, yaitu output pada port C dan selektor scan digitnya pada port B. Di sini menunjukkan nilai satuan, dan di sini puluhan, dan ratusan, dan ribuan. Dan lanjut, di sini adalah DDRC, port C akan sebagai output,
nilai 1 DDRB. Nah, di sini port B 0 sampai 3 sebagai bit 0 sampai 3 sebagai input dan bit ke-4 sampai ke-7 sebagai output. Ya, sini ada HDMI. Nah, di sini bisa dilihat pada di sini adalah ADC multiple untuk selection register, itu berarti pada HDMI. Kemudian di sini ada ADC SRA. Ketika dibinarkan menjadi seperti ini, maka akan berarti pada bit ke-7. Oke, kita lihat. Nah, di sini ADC SRA berarti ADC on atau ADC enable. Kemudian pada bit ke-0, 1, 2 pada bit ke-2 ada untuk mengaktifkan prescaler. Nah, di sini prescalernya berarti ini ya. Berarti division faktornya adalah 16. Dan lanjut, ini ada nilai ADC 1. Nah, ini 1 sendiri untuk menunjukkan bahwa pada port A untuk channel 1 yaitu ADC 1. Yang menjadi inputannya menjadi pada diseleksi pada port A channel 1. Dan di sini ada display untuk memanggil subprogram display. Subprogram display sendiri adalah di sini. Jadi outputnya pada port C yang ditunjukkan pada second segment. Kemudian kita akan cek programnya, kita build. Oke, nah di sini sukses, tidak ada yang salah atau error. Dan kita akan mensimulasikan pada Proteus. Oke, kita akan upload programnya. Ada latihan 1. Oke, latihan 1. Oke, kita akan mensimulasikan tadi. Untuk simulasi kita menggunakan file hex-nya. Oke, kita open. Kemudian akan kita oke. Kemudian kita akan play untuk melakukan simulasi. Di sini tadi seperti pada program. Di sini yang sebagai inputannya adalah port A bit ke-1. Di sini port A bit ke-1 dihubungkan pada di sini. Nah, di sini ketika kita turunkan range-nya 0 sampai dengan 1023. Nah, ketika kita nolkan, maka di sini harusnya akan menunjukkan angka 0. Oke, kita tunggu dulu proses. Nah, di sini menunjukkan angka 0 ketika kita nolkan. Nah, ketika kita maksimalkan, maka harusnya akan menunjukkan 1023. Seperti pada program itu 10 bit. Nah, 10 bit 0 sampai dengan 1023. Oke. Nah, di sini akan menjadi 1023. Kemudian kita jadikan 56%, maka di sini akan menunjukkan sekitar 500-an. Oke, kita tunggu dulu. Nah, di sini menunjukkan 573. Dan kita turunkan 40, maka sini akan berada pada kisaran 400-an. Nah, ini adalah menunjukkan 10 bit, yaitu 0 sampai dengan 1023 pada range-nya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, di sini menunjukkan 410 ketika di sini adalah 40 persenan. Kemudian itu adalah sesuai dengan program yang diminta pada latihan 1, yaitu penskalaan 10 bit, yaitu 0 sampai dengan 1023, 1023. Kemudian lanjut kita pada latihan 2. Pada latihan 2 ini kita diminta untuk melakukan penskalaan dari 10 bit tadi, yaitu 10 sampai 0 sampai dengan 1023 step menjadi 0 sampai dengan 100 pada display second segment. Oke, ini programnya sudah saya buat juga pada Atman Studio 7. Sini sama programnya seperti tadi pada latihan 1. Ini adalah integer nilai, integer ADC, dan ada void display untuk menunjukkan pada second segment, output pada second segment. Kemudian di sini ada integer main sama seperti tadi, port C sebagai output, port B sebagai input pada bit ke 0 sampai 3 dan bit ke 4 sampai 7 akan sebagai output. Sama seperti tadi, sini sebagai ADC on dan untuk mengaktifkan prescaler. Nah, di sini sesuai dengan datasheetnya ya. Scalernya menggunakan 16. Ini pada bit
0, 1, 2, 3. Kemudian di sini file untuk login programnya. Nah, sama seperti tadi, ini menggunakan input pada port A bit ke-1. Nah, di sini untuk melakukan penskalaan 0 sampai 100, maka ini adalah rumusnya, salah satu formula untuk menjadikan 0 sampai 100 pada display. Nah, di sini pada latihan 1, ketika adisi 1 tanpa formula lain maka menghasilkan 0 sampai 1023. Nah, ketika kita bagi dengan 1023 dan dikalikan dengan 100 maka akan menjadikan range antara 0 sampai dengan 100. Oke, kemudian kita akan build programnya. Cek, nah di sini sudah sukses, tidak ada yang error. Nah, di sini setelah kita build kita akan mendapatkan file X untuk melakukan simulasi pada project. Oke, kita stop dulu, kemudian kita akan buka programnya. Nah, di sini kita akan mencari untuk latihan 2. Ini adalah latihan 2. Kita ambil file hex-nya untuk melakukan simulasi. Oke, kemudian kita oke dan kita akan jalankan programnya. Di sini ketika 40, maka ini adalah range antara 0 sampai 100 sesuai dengan programnya. Yang diminta melakukan penskalaan 0 sampai 100, sehingga ketika di sini bernilai 40, maka di sini juga akan bernilai 40. Dan ketika akan kita nolkan, ketika kita nolkan, di sini harusnya akan menunjukkan angka 0. Nah, di sini menunjukkan angka 0. Kemudian ketika kita berikan maksimal di sini 100%, maka display 7 segmen harus menunjukkan angka 100. Oke, kita tunggu dulu. Di sini akan menunjukkan angka 100. Nah, di sini sudah 100. Dan ketika kita turunkan menjadi 80%, maka di sini harus menunjukkan angka 80 sesuai dengan skalaannya. Itu 0 sampai dengan 100. 80, maka di sini harusnya akan menunjukkan angka 80. Oke, kita tunggu dulu. Nah, di sini sudah menunjukkan angka 80. Yaitu sesuai dengan program melakukan penskalaan dari 0 sampai dengan 100. Nah, mungkin sekian dari saya untuk penjelasan tugas forum pertemuan 8 mata kuliah perancangan berbasis mikroprosesor dengan dosen Bapak Ahmad Wahidani, SNMT. Sekian dari saya, mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.